Welcome to Animortal Channel. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di dunia bawah laut Pulau Binding, Xuqing terus bergerak sambil menahan rasa sakit luar biasa yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Luka di kaki, lengan, dan perutnya yang sempat mulai pulih kembali robek akibat gerakannya. Darah segar mengucur tanpa henti, membasahi tubuh, serta jubah compang-campingnya hingga kembali berwarna merah pekat. Walaupun tubuhnya terlindungi oleh energi roh sehingga air laut tidak menyentuh lukanya secara langsung, rasa sakit yang ia rasakan justru semakin menjadi-jadi setiap kali ia bergerak. Kali ini, luka yang diderita Xuqing terlalu parah. Bahkan kristal ungu miliknya tidak mampu memulihkannya dengan cepat. Di saat yang sama, kabut tebal di sekelilingnya mulai menelan seluruh area. Xuqing memang mampu mengabaikan zat anomali yang terkandung di dalam kabut itu. Tetapi ia tetap bisa merasakan racun mayat yang sangat pekat di dalamnya. Dalam kondisinya sekarang, jika ia terkena racun mayat, kristal ungu akan terpaksa membagi kekuatan pemulihannya untuk menetralisir racun tersebut. Hal itu tentu akan memperlambat proses penyembuhannya. Selain itu, ia juga melihat sejumlah mayat di dalam kabut perlahan merangkak keluar dari tanah, seolah hidup kembali. Mereka meraung seperti binatang buas dan berkeliaran dengan ganas di tengah kabut. Begitu dirinya tertelan kabut itu, ia pasti akan berada dalam situasi hidup dan mati. Aku harus segera keluar dari tempat ini. Mata Xuqing menyipit tajam. Ia menggertakkan gigi sambil memaksa tubuhnya terus bergerak maju, meski rasa sakit yang hebat terus menyerangnya. Gerakan intens itu membuat wajahnya semakin pucat. Namun, Xuqing tidak memiliki pilihan lain selain mengabaikan rasa sakit tersebut dengan paksa. Saat kabut terus menyebar, ia berlari menuju pintu keluar sambil menggunakan jimat terbang. Sayangnya, tubuhnya terluka terlalu parah dan energi rohnya hampir habis. Di saat bersamaan, ia juga harus menyisakan sebagian energi untuk menghadapi kemungkinan bahaya. Karena itu, ia hanya mampu mengaktifkan jimat terbang tanpa bisa menggunakan kultivasinya untuk meningkatkan kecepatan. Waktu terus berlalu. Sekitar 15 menit kemudian, Xuqing akhirnya berhasil keluar dari area kuil. Saat melihat sekeliling, yang tampak hanyalah kabut tipis yang menyelimuti segala arah. Di kejauhan, kabut hitam terus melahap wilayah sekitarnya. Banyak kuil dan bangunan karang langsung ditelan olehnya. Kemanapun kabut itu bergerak, semuanya berubah menjadi hitam pekat. Sejak awal, memang hanya ada sedikit orang di tempat itu. Dan kini tidak ada satupun jejak keberadaan mereka. Yang tersisa hanyalah raungan mayat hidup dari dalam kabut. Ekspresi Xuqing menjadi semakin suram. Ia menyadari bahwa dasar laut pun mengalami hal yang sama. Kabut hitam yang lebih pekat tampak muncul dari bawah laut, membuatnya tidak mungkin melarikan diri lewat dasar laut. Karena itu, ia hanya bisa terus melaju ke depan. Namun, jaraknya dengan pintu keluar masih terlalu jauh. Setelah bergerak cukup lama, kabut akhirnya menyelimuti dirinya sepenuhnya. Begitu tubuhnya tertelan kabut, pertahanan energi rohnya langsung bergetar hebat dan mulai terkikis dengan cepat. Pada saat yang sama, penglihatannya menjadi sangat kabur. Yang terdengar hanyalah raungan mayat dari segala penjuru. Kilatan niat membunuh muncul di mata Xuqing. Ia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan tongkat besi hitam ke samping. Suara raungan rendah yang ganas langsung terdengar dari dekat. Itu adalah mayat hidup. Berbeda dengan ras mayat laut, mayat ini dulunya merupakan murid Seven Blood Eyes. Kini seluruh tubuh dan matanya telah berubah hitam pekat. Walaupun lehernya telah dihancurkan oleh tongkat besi hingga kepalanya terlepas, kedua tangannya masih berusaha mencengkeram Xuqing dengan kuat. Xuqing segera membentuk segel dengan tangan kirinya. Seketika itu juga, tirai air menyebar ke segala arah. Mayat tersebut langsung terpental lebih dari 100 kaki. Xuqing tidak berniat melanjutkan pertarungan. Raungan di sekitarnya semakin banyak terdengar, sementara sedikit tekad muncul di wajahnya. Ia membentuk segel tangan, lalu menekan tanah. Dalam sekejap, gelatam sekejap, butiran air yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping tubuhnya sebelum berkumpul membentuk seekor Plesiosaurus. Begitu muncul, tubuh Plesiosaurus itu langsung membesar hingga mencapai ribuan kaki. Setelah melindungi Xuqing di dalam tubuhnya, makhluk itu mengeluarkan raungan rendah lalu melesat maju dengan ganas. Kemanapun ia menerjang, seluruh mayat hidup yang menghalangi jalannya langsung terpental. Itulah kartu truf terakhir milik Xuqing. Jika Plesiosaurus itu hancur, maka akan jauh lebih sulit baginya untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Untungnya, kecepatan Plesiosaurus itu sangat tinggi
dan tubuh besarnya memiliki daya tabrak yang luar biasa. Meski terus terkikis dan mengecil akibat korosi kabut, energi roh yang Shuqing tanamkan di dalamnya masih sangat melimpah. Karena itu, plesiosaurus tersebut tetap mampu membawa Shuqing menembus kabut dengan kecepatan tinggi. Perlahan semakin mendekati pintu keluar. Di sepanjang perjalanan, ia juga bertemu beberapa murid Seven Blood Eyes lainnya. Mereka semua berlari mati-matian tanpa memedulikan satu sama lain. Namun, ketika Shuqing hampir mencapai area pintu keluar, ia mendengar raungan yang tak terhitung jumlahnya dari arah sana karena terlalu banyak pembudidaya yang mati di tempat itu. Banyak murid Seven Blood Eyes tertahan oleh gelombang zombie. Wajah Shuqing menjadi semakin suram saat kedua tangannya mulai membentuk serangkaian segel sebelum akhirnya ia mengulurkan tangan ke depan. Segera setelah itu, tubuh plesiosaurus milik Shuqing mulai mengecil seolah kehilangan seluruh vitalitasnya. Energi roh yang tersimpan di dalamnya dengan cepat mengalir kembali ke tubuh Shuqing, memulihkan energi rohnya yang hampir terkuras habis. Perlahan, sosok plesiosaurus itu mulai memudar dan menghilang. Namun, Shuqing tidak memedulikannya. Dengan lenyapnya plesiosaurus tersebut, lebih dari separuh energi rohnya berhasil pulih kembali. Walaupun luka di tubuhnya masih sangat parah, kekuatan tempurnya setidaknya telah kembali sebagian. Saat kedua tangannya membentuk segel, butiran-butiran air muncul dan berputar mengelilingi tubuhnya. Shuqing langsung melesat ke depan, melompati gelombang zombie yang menghadangnya. Setiap kali ada penghalang di jalurnya, beberapa tetesan air di sekelilingnya akan melesat keluar, membungkus lawan, lalu menghantamkannya menjauh. Dengan cara itu, Shuqing terus melaju cepat. Kemanapun ia lewat, mayat-mayat hidup yang mencoba mendekat akan terjebak dalam bola-bola air ciptaannya sehingga tidak mampu menghalangi langkahnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya ia melihat pintu keluar. Namun tepat ketika ia hendak melewatinya, Shuqing tiba-tiba melihat seseorang berlari dari arah lain. Sosok itu terus berlari sambil melemparkan berbagai mekanisme peledak ke sekelilingnya. Ledakan demi ledakan bergemuruh di udara, diiringi suara yang sangat familiar dari orang yang berada di punggungnya. Jangsan, bagus, lempar lagi. Ledakan mereka. Aduh, salah arah. Harusnya dilempar ke sana. Orang yang berlari itu adalah Jongsan. Sementara yang berbicara tanpa henti di punggungnya tidak lain adalah sang kapten. Jongsan terengah-engah sambil berlari sekuat tenaga. Sementara itu, kapten seolah sama sekali tidak peduli dengan situasi berbahaya di sekitar mereka dan terus mengomentari segalanya. Diam, bentak Jongsan dengan marah. Hei, Jongsan, mana boleh kamu bicara begitu pada kapten aslimu? Protes sang kapten sambil mengeluarkan apel dan menggigitnya santai. Kalau kamu terus bicara, aku akan menjatuhkanmu dan kabur sendiri. Kakak San, semangat, kamu pasti bisa. Ekspresi Shuqing tampak sedikit aneh. Ia melirik Jongsan yang semakin mendekat, lalu memandang kapten yang kini kehilangan bagian bawah tubuhnya. Sekali lagi, ia merasa bahwa kapten memang benar-benar gila. Jongsan juga melihat Shuqing, matanya langsung berbinar dan ia segera melemparkan seutas benang khusus yang langsung melilit tubuh Shuqing. Memanfaatkan momentum itu untuk melompat lebih cepat. Ah, Wakil Kapten Shu, pekerjaan besar apa yang kau lakukan sampai jadi selemah ini? Jangan-jangan kau pergi ke kamar Putri Duyung lalu diperas habis-habisan. Kapten pun akhirnya memperhatikan Shuqing. Ketika melihat tubuh Shuqing penuh luka dan jubah taoisnya compang-camping, matanya langsung berbinar penuh minat. Bisa dipulihkan? Tanya Shuqing tenang sambil melirik tubuh kapten tanpa menanggapi ejekannya. Tenang saja, setelah kembali nanti, aku bakal hidup sehat lagi. Jawab kapten dengan bangga. Kalau begitu, nanti aku akan mengirimkan bulu untukmu, kata Shuqing datar. Bulu? Kenapa kamu mau mengirimiku bulu? Kapten tampak kebingungan. Apalagi yang kalian obrolkan? Cepat pergi, seru Jongsan dengan cemas. Dalam pikirannya, Shuqing dan Kapten Soma-Soma tidak waras. Tempat ini sudah sangat berbahaya. Tapi mereka malah masih sempat mengobrol santai. Shuqing menarik kembali pandangannya dari tubuh kapten lalu langsung melesat pergi. Jongsan buru-buru melemparkan benangnya untuk melilit Shuqing dan menggunakan tarikan itu untuk menambah kecepatan. Dengan cara itu, mereka bertiga semakin mendekati pintu keluar sebelum akhirnya berhasil masuk dan menghilang dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, kabut hitam langsung menelan seluruh area itu. Seluruh dunia bawah laut kini benar-benar tertutup kabut. Tetapi penyebarannya belum berhenti. Kabut itu terus naik melalui tanah, lorong,
dan berbagai tempat lainnya. Cucing bergerak sangat cepat di jalur penghubung antara pulau dan dunia bawah laut. Racun di tempat itu kini sebagian besar telah menghilang. Bahkan Cucing sendiri tidak tahu apakah racun itu telah menyebar secara alami atau berpindah ke lokasi lain. Sekitar 8 menit kemudian, tubuhnya akhirnya menembus permukaan laut. Saat melompat keluar, ia mengaktifkan jimat terbangnya sepenuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat lurus ke atas. Jongsan juga melakukan hal yang sama. Ia mengeluarkan jimat terbangnya dan mengikuti dari belakang. Sementara itu, suara kapten masih terus terdengar penuh rasa penasaran. Sucing, sebenarnya apa maksudmu memberi bulu? Sucing tidak menjawab. Wakil Kapten Shu, kamu masih berutang 8.000 batu roh padaku. Apa hubungan semua itu dengan bulu? Sucing bahkan tidak menoleh. Ia langsung melesat keluar dari lorong. Begitu tiba di dunia luar, angin kencang langsung menerpa wajahnya. Sucing segera melihat sekeliling dan ekspresinya langsung berubah drastis. Jangsan pun sama. Begitu keluar, wajahnya langsung berubah saat melihat keadaan di sekitar. Dunia luar telah jatuh dalam kekacauan. Angin kencang bertiup liar ke segala arah. Aliran asap hitam bergerak berlawanan arah dan terhubung ke formasi susunan di langit, membentuk sesuatu yang menyerupai badai besar. Ada 8 pusaran semacam itu, masing-masing 2 di setiap pulau. Benang-benang gas hitam yang tak terhitung jumlahnya di tanah terus berkumpul menuju 8 badai kabut tersebut, membuat ukurannya semakin membesar. Saat Sucing dan yang lainnya menatap ke atas, pusaran kabut tidak jauh dari mereka mulai mengalami perubahan besar. Di bagian atasnya, muncul sebuah cabang menyerupai garpu yang perlahan berubah menjadi kepala ular. Jumlahnya ada 9 kepala. Setelah terbentuk sempurna, mereka langsung mengeluarkan raungan menggelegar ke arah bumi. Suara gemuruh itu begitu dahsyat, hingga tanah pun ikut bergetar hebat. Aura ular raksasa itu meningkat dengan cepat. Kekuatan dan kultivasinya terus melonjak, seolah telah menembus batas formasi susunan Seven Blood Eyes dan mencapai ranah formasi inti, bahkan masih terus meningkat. Tekanan mengerikan dari pemandangan tersebut membuat hati Sucing bergetar. Ia mengenali ular raksasa itu. Itulah ular yang pernah ia lihat di lukisan dinding. Ular yang melilit tubuh raksasa kuno. 7 pusaran kabut lainnya juga mengalami perubahan serupa. Satu demi satu, mereka berubah menjadi penampakan ular besar sambil meraung ke seluruh penjuru. Pada saat yang sama, zat anomali di keempat pulau mengalami perubahan hebat. Baik para duyung yang tersisa maupun murid Seven Blood Eyes semuanya mulai diserang. Mayat-mayat yang sebelumnya mati perlahan membuka mata dan bangkit hidup kembali satu demi satu. Keempat pulau milik kaum duyung kini benar-benar berada dalam kekacauan. Zat anomali menyerang segala sesuatu, sementara racun mayat menyebar ke seluruh penjuru. Para pembudidaya duyung yang masih tersisa memperlihatkan ekspresi menyeramkan dan menjadi jauh lebih brutal dibanding sebelumnya. Mereka jelas berniat menyeret murid-murid Seven Blood Eyes menuju kehancuran bersama. Namun, tak lama kemudian, para pembudidaya duyung yang masih hidup mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun aura 8 ular berkepala 9 di 4 pulau terus meningkat semakin kuat, dan jumlah zat anomali, racun mayat, serta mayat hidup di daratan terus bertambah. Sebagian besar murid puncak ke-7 ternyata sudah siap menghadapi semua itu. Beberapa dari mereka mengeluarkan pil putih dalam jumlah besar, lalu memakannya seperti sedang mengunyah permen. Ada pula yang menggunakan jimat khusus untuk mengisolasi zat anomali dalam waktu singkat tanpa merasa sayang sedikit pun. Sebagian lainnya bahkan mulai menggali lubang untuk bersembunyi, seolah ingin melewati bencana ini dengan bertahan di bawah tanah sambil memaksa diri menahan zat anomali dan racun mayat. Kebanyakan dari mereka adalah murid dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Beberapa murid Seven Blood Eyes juga mengeluarkan perahu sihir mereka, lalu berdiam di dalam sambil mengamati situasi di luar. Ada pula yang memasang cakram formasi dan membangun susunan pelindung. Mereka bahkan mengundang murid lain untuk masuk dengan imbalan bayaran tertentu. Yang paling berlebihan terjadi di Image Island. Seseorang, entah menggunakan metode apa, untuk mengendalikan puluhan mayat dan menjadikannya penghalang di sekelilingnya. Mayat-mayat itu dipaksa menyerap zat anomali dan racun mayat di sekitar area tersebut. Murid itu sendiri duduk santai, bahkan membuka kesempatan bagi murid lain untuk masuk ke dalam lingkaran perlindungannya dengan membayar sejumlah biaya. Berbagai macam metode terus bermunculan. Bahkan,
Ada beberapa murid, Seven Blood Eyes, yang langsung menerobos gelombang mayat hidup demi merampas kantong kulit milik para mayat itu. Beberapa di antaranya bahkan sengaja memancing mayat hidup untuk kemudian menyergap dan membunuh mereka. Seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli pada 8 ular berkepala 9 tersebut. Atau lebih tepatnya, bahkan keberadaan monster menakutkan itu pun tidak mampu menghentikan keinginan mereka untuk mendapatkan kekayaan. Mereka tampak begitu takut miskin hingga memancarkan aura seperti, "Bunuh aku kalau mau, tapi jangan halangi aku mencari sumber daya." Pemandangan ini membuat para pembudidaya duyung dipenuhi rasa tidak berdaya. Namun, mereka segera memahami penyebabnya. Di langit, Tuan Tua, ketujuh yang berdiri di atas sayap raksasa sejak awal ternyata hanya menonton semua itu, seperti menikmati sebuah pertunjukan. Bahkan, ia tampak cukup puas karena ujian kali ini terasa sedikit lebih menantang. Tetapi saat pandangannya jatuh pada 8 ular berkepala 9 itu, matanya langsung berbinar. Tiba-tiba, ia mengangkat tangan lalu menekannya dengan kuat. Seketika, 3 dari 8 ular berkepala 9 itu mengeluarkan jeritan menyedihkan sebelum tubuh mereka runtuh. Mereka berubah menjadi kabut hitam dan langsung tersedot keluar dari formasi susunan, sebelum akhirnya dikumpulkan oleh Tuan Tua ketujuh. Setelah kabut hitam itu terkumpul di tangannya, ekspresi Tuan Tua ketujuh sedikit berubah karena terkejut. Ini barang bagus. Ke-13 tetua formasi inti juga langsung tergoda. Mereka bergerak satu demi satu, meskipun serangan mereka sedikit terhalang oleh formasi susunan. Namun, dengan kekuatan gabungan mereka, gumpalan-gumpalan gas hitam mulai merembes keluar dari formasi dan dikumpulkan oleh mereka. Bagaimana mungkin 100 lebih pembudidaya foundation building di sekitarnya tinggal diam? Semua orang segera menggunakan cara mereka masing-masing. Beberapa bahkan terbang mendekati tepi formasi susunan dan dengan hile-gilon menyerap gas hitam tersebut. Di bawah usaha mereka bersama, 5 ular besar yang tersisa di dalam formasi mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Aura mereka turun drastis, seolah mengalami ketidakseimbangan kekuatan. Salah satunya bahkan langsung tersedot kering hingga hancur sambil mengeluarkan ratapan menyakitkan. 4 ular yang tersisa juga terus mengalami penurunan kekuatan, jatuh dari ranah formasi inti hingga mencapai tahap awal foundation building. Namun, semuanya belum berakhir. Mereka masih terus melemah. Hanya saja kecepatannya mulai melambat. Ketika leluhur kaum duyung melihat pemandangan tersebut, serta kegembiraan para pembudidaya Seven Blood Eyes di sekitarnya, rasa putus asa memenuhi hatinya. Seven Blood Eyes yang begitu agung. Sejak Zheng Kai menjadi penguasa puncak ketujuh, semuanya berubah. Saat murid-murid Seven Blood Eyes di 4 pulau duyung melihat keadaan itu, beberapa dari mereka langsung tergoda dan menyerbu keluar untuk bergabung memburu ular-ular besar tersebut. Di Pulau Binding, pakaian Ding Xiaohai sudah compang-camping, tetapi auranya masih sangat kuat. Ia menjadi orang pertama yang melesat keluar dan langsung menyerang ular besar di luar Fishbone City. 3 murid lain juga datang dari berbagai arah dan menyerang bersama dirinya. Namun, tugas ketiga murid itu adalah mengumpulkan gas hitam. Sedangkan Ding Xiaohai bertanggung jawab menghadapi ular besar tersebut secara langsung. Di tengah gemuruh pertempuran, Shi Qing menyaksikan semua itu. Ia juga memperhatikan 3 orang yang bertarung bersama Ding Xiaohai. Ketiganya bukan orang biasa. Di antara mereka bahkan ada seorang gadis muda berjubah tois abu-abu yang sangat mencolok dan menarik perhatian. Gadis muda itu bertubuh mungil, tetapi memiliki pesona yang sangat menonjol. Wajahnya seindah bunga teratai. Alisnya lentik seperti daun willow, sementara matanya yang lebih memikat daripada bunga persik memancarkan daya tarik yang menggoda. Bibir merahnya yang sedikit terangkat semakin menambah kecantikannya. Ia mengenakan jubah tois yang longgar, tetapi saat tubuhnya bergerak, lekuk tubuhnya masih samar terlihat. Pinggangnya yang ramping membuat penampilannya semakin menarik perhatian. Jongsan tanpa sadar menelan ludah. Tetapi tekanan mengerikan dari ular besar itu membuat pikirannya segera terguncang. Ia merasa bahwa dengan kekuatannya sekarang, sekali tersapu kepala ular itu, ia mungkin akan langsung mati atau setidaknya lumpuh seumur hidup. Tatapan Xu Qing hanya melintas sekilas tanpa perubahan emosi sedikit pun. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada ular berkepala 9 tersebut. Di benaknya, sosok ular itu perlahan bertumpuk dengan ular yang pernah ia lihat di lukisan dinding. Hal itu membuatnya terkejut sekaligus semakin waspada. Yang paling ia khawatirkan adalah jika kemunculan ular itu berarti raksasa yang memikul 2 dunia di pundaknya juga akan muncul. Sementara itu, sang kapten tampaknya sudah melupakan pertanyaannya soal bulu.
dengan tubuh rusak yang masih berada di punggung Jongsan. Ia menatap ular besar itu tanpa berkedip. Matanya dipenuhi keinginan yang kuat. Ini benar-benar barang bagus. Zat anomalinya sangat padat. Benda seperti ini cocok sekali dipakai untuk menjebak orang. Sekarang ular itu sedang ditekan oleh formasi susunan, jadi lebih mudah untuk mendapatkannya. Kalau kita berhasil mengambilnya lalu menjualnya, kita pasti bisa menghasilkan banyak uang. Orang-orang di gunung pasti bakal berebut membelinya. Aku benar-benar tidak menyangka Ding Xiaohai yang biasanya terlihat serius, ternyata punya niat tersembunyi. Dia pasti tahu benda ini sangat berharga, makanya dia buru-buru merebutnya. Tidak bisa. Aku harus mendapatkan benda itu, meskipun harus menggigitnya langsung. Jongsan, ayo pergi. Wajah Jongsan langsung berkedut. Tanpa ragu ia berbalik dan berlari ke arah sebaliknya. Bahkan tidak mau menoleh sedikit pun. Seolah apapun yang terjadi ia tidak akan pergi mencari mati. Jongsan, jangan pengecut. Cepat ke sana. Itu barang berharga. Kenapa aku tidak menurunkanmu saja? Lalu kamu merangkak sendiri. Balas Jongsan kesal. Kapten menghela napas panjang sebelum menoleh ke arah Xuqing. Xuqing, ayo pergi. Benda itu benar-benar luar biasa. Benda itu benar-benar luar biasa. Xuqing tetap mengabaikannya. Setelah memperoleh harta tertinggi, ia sama sekali tidak berniat mengambil risiko tambahan. Saat ini, satu-satunya pikiran di kepalanya adalah bertahan sampai kompetisi berakhir, lalu segera meninggalkan tempat ini. Begitu kembali nanti, ia berencana mencoba menembus tahap foundation building. Melihat Xuqing tetap tidak tertarik, kapten hanya bisa menghela napas lagi. Ia mengeluarkan apel kecil yang warnanya mulai menghitam, lalu menggigitnya sambil terus menatap ular besar itu dengan wajah penuh penyesalan dan rasa sakit hati, seolah hartanya sedang direbut orang lain. Pada saat itu, gadis muda cantik yang berada dalam kelompok Ding Xiaohai tampaknya menemukan sesuatu saat bergerak lincah mengitari ular raksasa tersebut. Tiba-tiba, ia menoleh ke arah Xuqing dan yang lainnya. Begitu melihat Xuqing, mata gadis muda itu langsung berbinar terang. Ia segera mengangguk cepat seolah sedang menyapa. Ketika menyadari Xuqing tidak memberikan respons, jimat terbang di tubuhnya langsung bersinar. Gadis itu benar-benar meninggalkan pertempuran melawan ular besar dan melesat lurus menuju Xuqing. Mendengar suara desir angin, Xuqing segera mengangkat kepala dengan waspada. Tongkat besi hitam muncul di tangan kanannya, sementara matanya menatap tajam gadis muda yang mendekat cepat. Pada saat yang sama, ia sudah siap menggunakan bubuk racunnya. Mereka hanyalah orang asing yang kebetulan bertemu. Karena pihak lain mendekat, begitu tiba-tiba, Xuqing tentu tidak mungkin lengah. Saat merasakan Xuqing siap melepaskan racun, Jongsan ketakutan dan buru-buru menjauh sambil menatap gadis yang mendekat itu. Kapten hanya menyipitkan mata dengan senyum palsu. "Hei lo, Senior," seolah sama sekali tidak menyadari kewaspadaan Xuqing, gadis muda itu berlari mendekat dengan wajah ceria. Ia mengangkat tangan kanannya dan memperlihatkan segumpal kabut hitam. Benda itu tidak lain adalah potongan daging dari ular besar tadi, yang kini disimpan di dalam botol transparan. "Kakak senior, aku Linger dari Departemen Intelijen. Aku ingin bertanya sesuatu. Kalau kakak menjawabnya, aku akan memberikan sepotong daging ini. Bagaimana?" Suara gadis muda itu terdengar merdu seperti nyanyian burung. Namun, ia tampaknya sama sekali tidak pandai membaca suasana hati orang lain. Bahkan sebelum Xuqing sempat menjawab, ia langsung mengajukan pertanyaannya. "Kakak senior, apakah kamu menyukai ular? Atau kamu suka memakan kantong empedu ular?" Wajah gadis muda itu dipenuhi rasa penasaran dan antisipasi. Seolah pertanyaan itu sudah lama tersimpan di dalam hatinya, dan baru sekarang ia menemukan kesempatan untuk menanyakannya. Setelah berbicara, ia menatap lurus ke arah Xuqing tanpa memedulikan Jongsan maupun kapten. Jongsan memandang gadis mungil namun memikat di depannya, lalu melirik Xuqing. Dalam hati, ia hanya bisa menghela napas panjang. Xuqing mengernyitkan dahi dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Sambil tetap waspada, ia merasa pertanyaan gadis itu benar-benar aneh. Setelah hening sejenak, ia akhirnya menjawab perlahan. "Kantong empedu ular terlalu pahit." "Itu berarti kakak menyukai ular?" Mata gadis muda itu langsung bersinar semakin terang. Ia sama sekali tidak menyembunyikan emosinya, sehingga kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Bahkan tubuhnya berputar kecil dengan penuh semangat. Setelah itu, Linger melemparkan botol kecil tersebut ke arah Xuqing sebelum berlari kembali menuju ular besar dengan wajah puas. Kapten yang masih berada di punggung Jongsan melirik botol kecil di tangan Xuqing. Lalu, tiba-tiba berteriak ke arah Linger yang semakin menjauh. "Adik junior Linger,
Kamu juga bisa bertanya padaku. 3 pertanyaan juga boleh. Bahkan 10 pun tidak masalah. Lingger menoleh sebentar, menjulurkan lidah ke arah kapten dengan ekspresi jahil, lalu segera kabur lagi. Kapten langsung memperlihatkan wajah kesal sambil menepuk kepala Jongsan. Nada suaranya dipenuhi ketidakpuasan. Kenapa begitu? Aku juga tidak jelek. Masa 1 pertanyaan untuk Xuqing lebih berharga daripada 10 pertanyaan untukku? Menurutmu, kenapa? Tubuh bagian bawahmu saja sudah hilang. Memangnya kamu masih punya nilai apa? Gumam Jongsan. Kapten terdiam sesaat dan ingin membantah. Namun, ketika melihat Jongsan tampak benar-benar berniat melepaskan dan menjatuhkannya, ia langsung menahan diri. Begitulah, waktu perlahan berlalu. 4 ular besar yang tersisa terus melemah karena para pembudidaya. Puncak ke-7 di luar formasi susunan tanpa henti menyerap kekuatan mereka. Selain itu, para murid puncak ke-7 juga mulai memahami betapa berharganya benda tersebut. Mereka menyerbu seperti sekawanan serigala lapar. Sedikit demi sedikit, ular-ular besar itu runtuh satu persatu. Pada akhirnya, kompetisi itu berakhir bersamaan dengan hancurnya ular besar terakhir menjadi serpihan. Tak lama kemudian, formasi susunan di langit akhirnya dibuka. Saat itu, hari sudah pagi di dunia luar. Cahaya matahari yang lama tak terlihat kembali menyinari pulau-pulau duyung yang kini penuh kehancuran, serta para murid dengan kantong penyimpanan yang tampak menggembung penuh hasil rampasan. Meskipun lebih dari separuh murid telah tewas, mata para penyintas justru bersinar terang. Xuqing berada di antara mereka. Ia mengangkat kepala dan memandang banyak pembudidaya di langit sebelum akhirnya tatapannya berhenti pada sosok yang berdiri di atas kepala. Sayap raksasa itu, kalian semua telah tampil dengan sangat baik. Setelah ini, puncak ke-7 seharusnya akan memiliki lebih banyak pembudidaya foundation building. Aku mengucapkan selamat kepada kalian terlebih dahulu. Suara tua itu terdengar penuh kepuasan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.